Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom, selamat pagi, selamat datang dalam ibadah doa pagi pada hari ini. Bapak Saudara, sebelum kita mulai ibadah kita, saya teringat akan firman Tuhan dalam Mazmur 16 ayat 11. Bapak Saudara, dikatakan Tuhan Engkau yang memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Dan di dalam hadirat-Mu, aku merasakan sukacita yang melimpah. Dan di dalam tangan kanan-Mu, ada bahagia yang tidak pernah berkesudahan. Untuk itu Bapak Saudara, apapun yang kau alami pada saat ini, percaya dan berpengharapanlah kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada kebahagiaan dan sukacita yang kekal. Mari pagi hari ini Bapak Saudara, sama-sama naikkan pujian ini dengan penuh imanmu Bapak Saudara. Katakan bersama-sama dengan saya. Dengan segenap hatimu, katakan, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Dengan imanmu katakan, Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Percaya Bapak Saudara? Mari pagi hari ini dengan imanmu, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Amin. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Kami percaya Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Ya Tuhan, kami percaya.
saudara. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Oh, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia sebuah bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Sekali lagi dengan imanmu katakan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau. Oh, Allah di hidupku, tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Yesus memberiku kemenangan. Sama-sama katakan amin. Baik, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama membuka kebenaran firman Tuhan yang saya mengambil dari surat Filemon pasal yang pertama ayat 4 sampai yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku. Karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan, saudaraku. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selama 8 bulan ini mungkin kita jarang dan bahkan tidak berjumpa dengan saudara-saudara kita. Kita tidak berjumpa dengan mungkin keluarga kita. Kita tidak berjumpa dengan orang-orang Kristen yang lainnya. Sehingga saudaraku, apa yang kemudian menjadi sebuah ingatan buat kita, apa yang kemudian kita kenang dari rekan-rekan saudara kita yang lama sekali tidak berjumpa. Saudaraku, tentunya kita memiliki ingatan dan kenangan tersendiri. Namun saudaraku, apa yang kemudian yang kita ekspresikan dari setiap ingatan dan kenangan-kenangan itu? Tentunya memang kita ingin berjumpa
bertemu, dan kemudian mungkin kita berfellowship bersama. Tapi yang lebih daripada itu apa, saudara? Nah, saudara, dari perikop ini kita akan merenungkan bagaimana kesan, bagaimana kenangan Paulus saat mengingat Filemon. Lalu dia mengekspresikan dengan beberapa hal penting. Yang pertama kita bisa perhatikan bahwa dia mengekspresikan dalam sebuah ucapan syukur. Di dalam ayat yang keempat di sana dikatakan, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku. Saudaraku, LAI menerjemahkan setiap kali. Namun kalau kita perhatikan di dalam terjemahan lain seperti dalam NIV, itu diterjemahkan dengan always, yaitu selalu. Nah, saudaraku, Paulus selalu mengucap syukur saat mengingat Filemon di dalam doanya. Nah, bagaimana, saudaraku, kita ini menempatkan ucapan syukur di dalam hidup kita dan di dalam doa kita? Bukankah kita kadang meletakkan ucapan syukur itu selalu di akhir dari apa yang kita alami? Saat kita berdoa atau mendoakan sesuatu dan doa itu telah dijawab, maka kemudian kita mengucap syukur kepada Tuhan. Dan kita berhenti untuk mengucap syukur, bukan? Namun kalau kita perhatikan, Paulus justru dia selalu mengucap syukur ketika mengingat secara khusus Filemon, saudara. Secara khusus orang-orang yang ia kasihi, orang-orang yang ia pernah berjumpa. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berdoa untuk orang lain, namun kita jarang mengucap syukur keberadaan ataupun orang lain itu buat kita. Kita bisa mendoakan, tapi kita jarang untuk bisa bersyukur dengan keberadaan orang lain itu. Namun kalau kita perhatikan, Paulus mengucap syukur dengan keberadaan dan terus berdoa buat Filemon. Ini hal yang pertama saat Paulus mengekspresikan apa yang menjadi ingatannya ataupun kenangannya terhadap seseorang. Hal yang kedua, saudaraku, Paulus mengekspresikan dengan sebuah pujian yang tulus. Di ayat yang kelima dia katakan, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Dalam bagian ini Paulus memberikan pujian yang tulus itu kepada Filemon. Mengapa? Paulus mendengar bahwa Filemon itu memiliki kasih kepada semua orang kudus dan memiliki iman kepada Tuhan Yesus. Ini sesuatu yang penting, kasih dan iman yang terekspresi dan terbuktikan dalam sebuah kehidupan nyata. Dan kalau kita perhatikan, seorang yang sedemikian inilah seorang yang memiliki rohani yang baik. Namun saudara, kalau kita perhatikan, ada kasih dan kemudian iman. Mengapa urutan itu sepertinya dibalik? Bukan iman dulu, kemudian kasih. William Hendriksen menyatakan bahwa Paulus ingin menyampaikan bahwa Filemon itu sudah memiliki kasih kepada orang lain atau sesama orang percaya, namun juga ia yakin bahwa kasih itu juga diberikan kepada Onesimus yang saat itu memang mengalami masalah di dalam relasinya. Yang kedua, saudara, memang penekanan dalam surat ini adalah mengenai pemulihan sebuah relasi yang pernah bermasalah dan rusak. Jadi Paulus memberikan sebuah pujian yang tulus akan Filemon yang memiliki kasih dan iman kepada Kristus. Ekspresi yang ketiga, ekspresi yang bagaimana, saudara? Ketika mengingat Filemon, Paulus mengekspresikannya dengan sebuah doa. Ayat yang ke-6. Dan aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Saudara, ini menarik sekali karena di dalam bahasa Indonesia kata kainonia itu diterjemahkan dengan persekutuan. Tetapi di dalam NIV itu sedikit berbeda, saudara. Diterjemahkan dengan sharing your life.
men-sharingkan kehidupan atau hidup yang memberikan dampak, men-sharingkan hidup itu. Ini akan nyata bahwa Paulus mengharapkan dengan keberadaannya atau keberadaan Filemon itu bisa men-sharingkan imannya dengan perbuatan baik yang nyata. Saudara, beberapa sumber itu menjelaskan bahwa Filemon adalah seorang yang kaya dan seorang yang bermurah hati. Seorang yang memiliki hati yang baik dengan apa yang ia miliki. Dan kemurahan hati itu diberikan bukan hanya kepada orang percaya yang ada di sekitarnya, tapi orang-orang lain yang ada di sekitar lingkungannya. Saudara, ini menjelaskan sesuatu yang luar biasa. Bahwa di sana Paulus berharap bahwa iman yang mengerjakan atau iman yang di-sharingkan itu, iman yang menyatakan perbuatan baik itu juga nyata kepada Filemon. Yang notabene dia memiliki relasi yang kurang baik saat itu. Dan Paulus berharap relasinya itu mulai dipulihkan dengan keberadaan itu. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, men-sharingkan iman melalui perbuatan baik yang nyata. Bagaimana kehidupan kita saat ini di masa pandemik ini? Sudahkah kita bisa men-sharingkan iman kita melalui perbuatan baik kita? Sudahkah kita bisa men-sharingkan iman kita dengan berkat-berkat yang sudah kita terima ini? Di masa pandemik bukan berarti kita tinggal diam, tetapi kita tentunya harus tetap men-sharingkan iman kita melalui perbuatan baik. Yang keempat, saudaraku, ekspresi Paulus saat mengingat Filemon, yaitu dia mengekspresikan dalam pengalaman yang nyata. Ayat 7 dikatakan, dari kasihmu sudah kau peroleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah kau hiburkan, saudaraku. Filemon adalah seorang pribadi yang memiliki kasih yang menghiburkan dan menguatkan. Paulus mengingat akan pengalaman nyata yang membawa itu kepada sebuah sukacita, yaitu kasih yang menghiburkan. Bagaimana kasih itu bisa menghiburkan? Tentunya kasih itu harus berpusat kepada Kristus. Bagaimana kasih Kristus itu? Kasih Kristus itu kasih yang penuh pengorbanan, kasih yang tulus, dan kasih yang murni. Dengan memiliki kasih yang seperti ini, saudaraku, maka orang yang ada di sekitarnya akan disegarkan. Maka orang yang ada di sekitarnya itu akan dihiburkan. Nah, saudara, Paulus memiliki pengalaman yang sedemikian itu saat mengingat akan Filemon. Filemon memiliki kasih yang menghiburkan dan menyegarkan. Bukan bagi orang percaya saja, tapi bagi orang yang ada di sekitarnya. Bagi banyak orang. Nah, sudahkah kita memiliki kasih yang sedemikian ini? Kasih yang bisa menyegarkan. Kasih yang bisa menghiburkan. Kasih yang bisa menguatkan. Kasih yang bisa membawa sukacita. Dan kiranya Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini, sekali lagi kita belajar bagaimana mengingat akan seseorang itu, kemudian kita mengucap syukur. Mengingat kepada seseorang itu, bagaimana kita memberikan pujian yang tulus. Mengingat kepada seseorang itu, kemudian kita mendoakan. Dan kita juga mengingat dengan mengekspresikan melalui pengalaman yang nyata akan apa yang sudah kita rasakan. Kiranya melalui pengalaman dan kebenaran pagi ini, kita boleh direformasi kehidupan pribadi kita. Secara khusus kita mengalami reformasi di dalam pemulihan relasi kita dengan sesama kita. Kiranya Tuhan memberkati kita dan Tuhan terus menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan berkati kebenaran ini agar saat kami menjalani kehidupan di waktu-waktu sekarang ini, mungkin kami memiliki relasi yang tidak baik ataupun kurang baik. Ketika kami boleh mengingat bagian ini Tuhan, kami pun kehidupan rohani bahkan relasi kami boleh dipulihkan dan boleh direformasi.
Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan siapkan hati, kita akan berdoa untuk beberapa pokok doa yang akan kita sama-sama syafaatkan bersama-sama kepada Tuhan. Yang pertama, mari kita akan bersyukur kepada Tuhan untuk pimpinan Tuhan di masa pandemik ini. Kita bersyukur buat keluarga kita yang tetap Tuhan tolong dan berkati. Kita bersyukur untuk kesehatan, kita bersyukur untuk usaha kita bersyukur pula untuk gereja, dan bahkan kita bersyukur untuk bangsa dan negara kita ini. Mari kita bersama-sama menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Karena Engkau begitu sangat baik, dan Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Engkau selalu ada dan terus menyertai kami ya Tuhan. Kami bersyukur buat keluarga kami. Engkau masih memberkati kami dengan kesehatan. Engkau masih memberkati kami dengan kekuatan. Bahkan masih memberkati kami dengan keharmonisan di dalam keluarga kami. Kami terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur juga melalui gereja kami tetap boleh beribadah di setiap minggunya. Kami terus tetap diingatkan melalui kebenaran firman setiap paginya. Dan kami terus ya Tuhan diteguhkan dan dibina di setiap waktu melalui gereja kami. Terima kasih. Dan kami juga bersyukur ya Tuhan, melalui bangsa dan negara kami ini kami boleh tinggal dan ada. Kami bersyukur dengan keberadaan bangsa, kami mau menyerahkan sungguh Tuhan. Biarlah Tuhan terus menolong dan memimpin bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami menaikkan syukur ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yang berikutnya, Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama berdoa tentunya buat bangsa dan negara kita di masa pandemik ini. Dan secara khusus kita mau berdoa untuk rencana pemerintah setelah vaksin itu sudah diketemukan dan kemudian akan didistribusikan. Agar sungguh dengan baik didistribusikan dari pusat sampai ke daerah, dari orang-orang yang ada di garda depan sampai kepada masyarakat. Semuanya yang pada akhirnya bisa divaksin dengan penemuan vaksin yang ada. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami bersyukur dengan bangsa dan negara kami, pemerintah bangsa yang sudah Tuhan berikan kepada kami, yang bersyukur untuk presiden, wakil presiden, para menteri, dan bahkan pejabat-pejabat yang ada di daerah, dari gubernur, bupati, wali kota, dan sampai tingkatan yang paling bawah sekalipun ya Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan untuk para pemimpin bangsa kami ini Tuhan, secara khusus di masa pandemik, di dalam mengatasi maupun juga kemudian memulihkan kembali perekonomian yang ada. Tuhan menolong mereka satu persatu dan Tuhan pimpin. Agar kesekian para pemimpin bangsa kami ini akan terus tetap fokus kepada pemulihan terhadap dampak daripada pandemik ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk vaksin yang kami dengar akan segera didistribusikan ataupun ada di Indonesia. Kami menyerahkan sungguh Tuhan vaksin ini menjadi vaksin yang memang berguna dan sangat bermanfaat ketika kami mengalami COVID ataupun mencegah COVID ya Tuhan. Tuhan tolong secara khusus buat beberapa rekanan daripada pemerintah untuk membuat vaksin maupun juga rekanan yang mendistribusikannya supaya ini didistribusikan dengan baik. Dan pada akhirnya seluruh rakyat boleh ya Tuhan divaksin. Terima kasih Tuhan. Berkati dan tolong untuk setiap prasarana yang dipakai. Berkati dan tolong untuk prosedur-prosedur yang dipakai. Berkati ya Tuhan supaya semua masyarakat tetap mengalami tenang, tetap bersama-sama mendukung apa yang pemerintah ini kerjakan. Terpuji Engkau demi nama Tuhan Yesus. Amin. Yang berikutnya, Bapak Ibu Saudara, kita juga akan berdoa buat keluarga Kristen agar mereka tetap memiliki kehidupan yang harmonis, agar mereka tetap kuat dan tetap sabar di dalam menghadapi pergumulan hidup yang sekarang ini sedang terjadi, dan tentunya agar mereka tetap beribadah kepada Tuhan. Kita doakan juga untuk usaha pekerjaan mereka. Kita berdoa juga untuk anak-anak mereka yang sekolah maupun kuliah secara online. Bahkan banyak jemaat yang bekerja juga secara online supaya mereka berjalan dengan baik.
Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami juga mau berdoa untuk keluarga-keluarga Kristen yang ada. Kami mau berdoa untuk keluarga-keluarga yang ada di Indonesia ini secara umumnya ya Tuhan. Kami rindu Tuhan, anak-anak Tuhan di dalam keluarga mereka akan tetap terjalin keharmonisan. Dan di dalam setiap peran yang mereka harus kerjakan, terjadi peran yang baik ya Tuhan. Antara suami dengan istri, orang tua dengan anak, biarlah mereka tetap mengalami keharmonisan. Kami berdoa Tuhan, dalam situasi yang demikian ini, mereka tetap kuat, mereka tetap sabar, dan mereka tetap setia untuk terus beribadah kepadamu Tuhan. Tolong ya Tuhan, kalau mereka mengalami pergumulan mungkin di dalam pekerjaan mereka, pergumulan di dalam hubungan dan relasi, Tuhan sertai dan Tuhan menolong mereka. Kami juga berdoa Tuhan, buat anak-anak mereka yang sekolah online di rumah, dan mereka yang kuliah online juga dari rumah saja. Tuhan mungkin mengalami pergumulan, mereka sedang bergumul di dalam setiap pelajaran ataupun di dalam fasilitas yang mereka pakai. Tuhan tolong dan Tuhan juga akan pimpin. Berdoa juga untuk rekan jemaat kami yang bekerja secara online. Berkati mereka masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau terus memimpin dan menolong mereka. Demi Kristus Tuhan kami telah berdoa. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, kita juga akan berdoa menyerahkan buat rekan-rekan saudara jemaat kita yang sudah lanjut usia, mereka dalam pergumulan, biarlah Tuhan juga akan menolong mereka. Mereka yang di rumah oleh karena pergumulan sakit mereka, sebelum masa pandemik mereka mungkin sudah sakit, biarlah kita terus berdoa buat mereka. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa surga, kami menyerahkan untuk rekan jemaat kami yang sudah lansia, mereka tinggal di rumah dalam pergumulan yang sakit penyakit mereka. Tuhan mengasihani dan memberkati mereka. Kami berdoa jemaat-jemaat kami yang di dalam pergumulan dan mereka, kami rindukan Tuhan di dalam penyertaan-Mu saja. Tuhan tolong mereka dan Tuhan berkati mereka. Agar mereka sampai kepada pemahaman dan sampai terus berpegang kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu setia dan adil buat kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan juga untuk ibadah kami esok hari. Tuhan akan memberkati kami dan Tuhan menolong kami. Tuhan berkati setiap ibadah yang boleh kami kerjakan. Para jemaat-Mu yang akan ibadah secara online dari rumah mereka masing-masing. Berkati mereka dan juga tolong mereka. Hamba-hamba-Mu dan yang melayani, biarlah Tuhan juga akan sertai. Segala fasilitas yang boleh kami pakai, biarlah menjadi fasilitas yang mendukung di dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan, kami sungguh menyerahkan untuk hidup kami, kehidupan kami hari ini ke dalam pimpinan-Mu. Setiap aktivitas dan seluruh aktivitas kami, kiranya penyertaan-Mu terus nyata buat kami semuanya. Terima kasih Bapa. Mari rekan jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita tetap mengarahkan hati dan hidup kita kepada Tuhan, dan kita bersama-sama menerima berkat yang daripada Tuhan. Biarlah berkat damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, keselamatan, penyertaan, pelindungan, penghiburan yang daripada Allah Roh Kudus, kasih sayang yang juga keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus akan tetap tinggal dan menyertai kita sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semuanya.